Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan mengenai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghani. Secara bahasa, Al-Ghani berasal dari kata Al-Ghina, yang berarti kekayaan atau kecukupan. Sebagai sifat Allah, Al-Ghani berarti Allah Maha Kaya, yang memiliki segala kesempurnaan dan kekuasaan, sehingga Dia sama sekali tidak membutuhkan makhluknya. Sebaliknya, justru seluruh makhluk yang bergantung kepadanya dan membutuhkan rahmat-Nya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sifat Al-Ghani ini dalam beberapa ayat. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surah Fathir ayat 15. Ayat tersebut berbunyi, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamidu. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yang artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Dari ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa status kaya pada Allah dan status miskin atau butuh pada manusia adalah sesuatu yang mutlak. Manusia, bagaimanapun kedudukan, harta atau kekuasaannya di dunia, secara hakiki tetaplah fakir yang selalu bergantung pada pemberian, perlindungan, dan nafas kehidupan yang ditiupkan oleh Allah. Sementara itu, Allah memiliki kekayaan yang mandiri, tidak bersandar pada siapapun, dan tidak berkurang sedikit pun meskipun seluruh makhluk meminta kepadanya. Kekayaan Allah ini juga bersifat abadi dan tidak terbatas oleh ruang maupun waktu. Jika kekayaan manusia seringkali membuat mereka sombong atau lupa diri, sifat Al-Ghani pada Allah senantiasa beriringan dengan sifat Al-Hamid, yang berarti maha terpuji. Artinya, kekayaan yang Allah miliki tidak membuatnya semena-mena, melainkan justru menjadi sumber kebaikan, rahmat, dan kasih sayang yang tiada putus bagi seluruh alam semesta. Penegasan lain mengenai sifat Al-Ghani ini juga dapat kita temukan dalam Al-Quran surah Muhammad, ayat 38. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengingatkan manusia akan hakikat kebutuhan mereka dan kemahakayaan Allah. Ayat tersebut berbunyi, Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara'u. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara'. Yang artinya, dan Allah lah yang maha kaya dan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Melalui ayat ini, kita diajarkan untuk senantiasa menundukkan hati. Segala bentuk ketaatan, ibadah, zakat, atau sedekah yang kita lakukan di dunia ini sama sekali tidak menambah kemuliaan atau kekayaan Allah. Sebaliknya, kemaksiatan atau pengingkaran yang dilakukan oleh seluruh makhluk juga tidak akan mengurangi keagungannya sedikit pun. Ibadah yang kita lakukan pada hakikatnya adalah kebutuhan kita sendiri untuk membersihkan jiwa dan meraih kebahagiaan. Pemahaman mendalam tentang sifat Al-Ghani ini membawa konsekuensi besar bagi sikap hidup seorang mukmin. Ketika seseorang menyadari bahwa Allah adalah Al-Ghani, tertanamlah dalam jiwanya sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, dan ifah, menjaga kehormatan diri dari meminta-minta kepada sesama makhluk. Ia tidak akan menggantungkan harapan dan hidupnya kepada manusia yang sama fakir, melainkan hanya mengetuk pintu langit, memohon kepada Zat yang perbendaharaan kekayaannya tidak pernah habis. Selain itu, kesadaran terhadap sifat Al-Ghani ini menjadi benteng utama dari penyakit sombong. Harta yang melimpah, ilmu yang luas, atau jabatan yang tinggi tidak lagi dipandang sebagai hasil kehebatan diri sendiri, melainkan sebagai titipan dari Yang Maha Kaya. Seorang mukmin yang memahami hal ini akan memperlakukan kekayaan duniawi hanya di tangannya, bukan di hatinya, sehingga ia senantiasa ringan tangan untuk berbagi dan membelanjakannya di jalan yang diridhoinya. Alhamdulillah, mari kita tinjau pula bagaimana sifat Al-Ghani ini tercermin dalam doa yang diajarkan dalam Islam. Salah satu implementasi nyata dari mengimani sifat ini adalah dengan memohon kecukupan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan umatnya untuk berdoa agar dianugerahi kekayaan hati dan kecukupan hidup, sehingga tidak bergantung pada makhluk. Sebagaimana yang termaktub dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca doa berikut, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat ifah, terjaga dari hal-hal yang haram per meminta-minta, dan al-ghina, kekayaan per merasa cukup. Melalui doa ini,
kita diajarkan bahwa kekayaan yang paling utama yang bersumber dari sifat Al-Ghani Allah adalah kekayaan hati, tinan nafo. Ketika Allah menganugerahkan kekayaan jenis ini ke dalam hati seorang hamba, maka ia akan menjadi manusia yang paling merasa cukup dan paling bahagia di dunia, tidak peduli seberapa sedikit harta benda yang secara lahiriah ia miliki. Sebagai penutup dari rangkaian perenungan mengenai sifat Al-Ghani ini, penting bagi kita untuk memahami bagaimana menyelaraskan diri dengan sifat mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani sifat Al-Ghani bukan berarti kita memosisikan diri sebagai zat yang tidak butuh, karena itu adalah mustahil bagi makhluk. Meneladani sifat ini bagi seorang hamba berarti berusaha untuk mandiri secara ekonomi dan mental, serta tidak menjadi beban bagi orang lain selama fisik dan akal masih mampu berusaha. Islam sangat memuji tangan yang di atas daripada tangan yang di bawah. Dengan bekerja keras mencari rezeki yang halal, seorang muslim sejatinya sedang berikhtiar untuk mengetuk pintu Al-Ghani agar ia bisa terbebas dari kehinaan meminta-minta. Ketika kemandirian itu tercapai, ia tidak hanya menyelamatkan kehormatan dirinya sendiri, tetapi juga memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membantu kaum fakir dan miskin, menjadi perpanjangan tangan dari rahmat Allah yang Maha Kaya di muka bumi ini. Demikianlah seluruh uraian mendalam mengenai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghani yang dapat saya sampaikan dari awal hingga akhir. Seluruh kebenaran datangnya hanya dari Allah, dan segala kekurangan adalah milik saya pribadi. Pembahasan ini telah selesai saya paparkan sepenuhnya. Silahkan jika ada isyarat atau arahan lebih lanjut dari Anda untuk menutup sesi belajar kita kali ini. Sebagai tambahan untuk memperdalam pemahaman kita, sifat Al-Ghani juga memiliki kaitan erat dengan sifat Allah yang lain, yaitu Al-Mughni, yang berarti Maha Pemberi Kekayaan. Jika Al-Ghani menunjukkan bahwa Allah Maha Kaya pada zatnya secara mutlak, maka Al-Mughni menunjukkan bahwa dialah yang membagikan kekayaan tersebut kepada makhluknya, sesuai dengan kehendak dan hikmahnya. Oleh karena itu, kekayaan yang ada pada makhluk hanyalah titipan sementara yang bersumber dari keluasan karunia-Nya. Perwujudan sifat Al-Ghani ini juga digambarkan secara sangat indah oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa tidak terbatasnya kekayaan Allah, di mana seluruh permohonan makhluk tidak akan pernah mengurangi kekuasaan dan kepemilikannya. Hadis qudsi tersebut berbunyi, Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahra. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'athaitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasha dhalika mimma indi illa kama yanqushul mikhyathu idha udkhila al-bahra. Yang artinya, wahai hambaku, sekiranya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan di antara kamu, dari kalangan manusia dan jin, semuanya berdiri di satu tempat yang tinggi, lalu mereka meminta kepadaku, kemudian aku penuhi permintaan setiap orang dari mereka, hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, melainkan seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Melalui hadis ini, kita dapat membayangkan bahwa air yang menempel pada ujung jarum saat diangkat dari laut sama sekali tidak mengurangi volume air laut yang begitu luas. Seperti itulah perbandingan seluruh kebutuhan makhluk yang dipenuhi oleh Allah dibandingkan dengan kemahakayaannya yang tanpa batas. Hal ini sekaligus mendidik kita agar tidak pernah berputus asa atau ragu dalam berdoa, karena bagi Allah Al-Ghani, mengabulkan seluruh hajat makhluknya adalah hal yang sangat mudah dan tidak membebaninya sedikit pun. Selain kaitan erat antara sifat Al-Ghani dengan pemenuhan kebutuhan makhluk, para ulama juga menjelaskan bahwa pemahaman terhadap sifat ini merupakan kunci pembuka kelapangan hati saat menghadapi ujian hidup. Ketika seseorang tertimpa kesulitan ekonomi atau merasa sempit dalam urusan duniawi, ia akan menyadari bahwa Allah yang menahan rezekinya bukanlah karena Allah tidak memiliki apa-apa, melainkan karena ada hikmah mendalam di balik penahanan tersebut. Allah Maha Kaya untuk memberi, namun Dia menahan atau memberi berdasarkan ilmunya yang meliputi segala maslahat bagi hambanya. Pesan spiritual ini selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 62 mengenai bagaimana Allah membagikan kekayaannya kepada para hamba. Ayat tersebut berbunyi, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu innallaha bikulli syai'in alimun. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Yang artinya, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hambanya dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Melalui pemahaman ayat ini,
Seorang muslim yang mengimani Al-Ghani tidak akan pernah merasa iri atas kekayaan orang lain, tidak akan menghalalkan segala cara demi mengejar materi, dan tidak akan berputus asa ketika berada dalam kekurangan. Ia memahami bahwa pembagian rezeki di dunia ini telah diukur dengan keadilan dan ilmu Allah yang maha luas. Fokus utamanya bukan lagi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya secara membabi buta, melainkan bagaimana menjadi hamba yang kaya hati, bersyukur saat lapang, dan bersabar serta tetap menjaga kehormatan diri saat berada dalam kesempitan. Tambahan lain yang sangat mendasar dalam mengkaji sifat Al-Ghani adalah bagaimana kemahakayaan Allah ini menjadi pembeda yang mutlak antara Sang Pencipta dengan segala bentuk sesembahan selainnya. Seluruh makhluk, baik itu manusia, malaikat, jin, bahkan berhala yang disembah oleh manusia, semuanya memiliki benang merah yang sama, yaitu mereka lemah dan membutuhkan pihak lain untuk eksis dan bertahan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdiri sendiri tanpa membutuhkan ruang, waktu, penyokong, ataupun sekutu dalam mengatur alam semesta ini. Prinsip ketauhidan yang berakar pada sifat kemahakayaan Allah ini ditegaskan secara lugas dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 68. Ayat ini menyanggah dengan keras anggapan keliru yang menisbatkan anak atau sekutu kepada Allah. Ayat tersebut berbunyi, Qalu takhadallahu waladan subhanahu huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Qalu takhadallahu waladan subhanahu huwal ghaniyyi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang artinya, mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Dialah yang maha kaya. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Melalui ayat ini, Allah menunjukkan bahwa alasan manusia atau makhluk membutuhkan anak atau keturunan adalah demi kelangsungan nama, bantuan di masa tua, atau penerus harta dan kekuasaan, karena adanya sifat lemah dan fana pada diri makhluk. Namun, karena Allah adalah Al-Ghani yang maha kaya secara mutlak dan pemilik tunggal atas segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, Dia sama sekali suci dari segala bentuk kekurangan dan kebutuhan tersebut. Dengan demikian, mengimani sifat Al-Ghani secara murni akan membersihkan akidah seorang muslim dari segala bentuk syirik dan kesyirikan, serta memantapkan keyakinan bahwa hanya Dia zat yang berhak disembah dengan segala keagungannya. Sebagai alinea terakhir sebelum kita menutup pembahasan mulia ini, mari kita renungkan bagaimana sifat Al-Ghani ini tercermin dalam kesempurnaan syariat yang Allah tetapkan bagi manusia. Seluruh perintah dan larangan dalam Islam, mulai dari perintah menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, hingga ibadah haji ke Baitullah, sama sekali tidak dirancang untuk memberikan keuntungan atau kemanfaatan bagi Allah. Allah tidak menjadi lebih agung karena sujudnya miliaran manusia, dan tidak pula terhina karena pembangkangan orang-orang yang ingkar. Hal ini ditegaskan secara sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 6. Ayat ini menjadi pengingat bagi setiap jiwa, bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan manusia sebenarnya akan kembali manfaatnya kepada dirinya sendiri. Ayat tersebut berbunyi, وَمَنْ جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمَنْ جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Yang artinya, dan barang siapa bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya mujahadahnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Melalui pemahaman ayat ini, kita disadarkan bahwa syariat Islam adalah bentuk kasih sayang dan hidangan rahmat dari Zat yang Maha Kaya. Allah menetapkan aturan-aturan tersebut semata-mata sebagai sarana dan petunjuk, agar manusia dapat hidup teratur, meraih ketenangan batin di dunia, serta keselamatan di akhirat. Kesadaran ini menuntun kita untuk menjalankan setiap ibadah bukan lagi sebagai beban yang berat, melainkan sebagai bentuk rasa syukur dan kebutuhan mendasar seorang hamba yang fakir di hadapan kemahakayaan Allah yang tanpa batas. Demikianlah seluruh rangkaian penjelasan mengenai keagungan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghani, yang Maha Kaya. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama ini dapat meresap ke dalam hati, membuahkan kekayaan jiwa yang hakiki, serta menjauhkan diri kita dari sifat sombong dan bergantung kepada makhluk. Segala kesempurnaan datangnya hanya dari Allah, dan segala kekhilafan adalah milik saya pribadi selaku hambanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.